Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Kita masih dalam suasana Ramadan dan pagi ini kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi edisi Ramadan di kesempatan pembahasan tentang zakat. Pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net, zakat dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dan juga dapat menjadi sarana untuk mensucikan harta. Seberapa penting zakat dan bagaimana zakat itu antara kewajiban dan juga kesadaran. Pagi ini saya sudah bersama dengan Ustadz Muhammad Halili. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya, masih sehat. Lancar menjalankan puasa Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih berpuasa. Mudah-mudahan sampai finish nanti ya Ustadz ya. Insya Allah. Iya, Ustadz, zakat antara kewajiban dan kesadaran ini seperti apa Ustadz? Monggo silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dalam kesempatan pagi hari ini saya mendapatkan kehormatan untuk menjumpai pemirsa semua masih dalam kerangka di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dapat dengan lancar melaksanakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam, yakni puasa di bulan Ramadan. Sekaligus mudah-mudahan amal ibadah kita, amal ibadah sekiat baik yang wajib maupun yang sunnah, terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan terpenting bahwa dari pelaksanaan ibadah ini nantinya kita akan menjadi makhluk yang didambakan, yang dicita-citakan dari puasa itu sendiri, yaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin, Allahumma amin. Pemirsa dan pendengar RRI yang dirahmati Allah, tema yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang zakat antara kewajiban dan kesadaran. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui bahwa zakat itu adalah salah satu dari 5 pilar agama dan merupakan kewajiban keuangan yang dikenakan kepada umat muslim yang mampu untuk membersihkan harta seseorang dari sifat-sifat negatif seperti kekikiran, keserakahan, dan egoisme. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaum ramadhana, muttafaqun alaih." Bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara, yakni bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, lalu mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa, zakat ini merupakan ibadah yang tidak hanya bermakna ritual, tetapi juga mengandung unsur sosial, ekonomi, dan plus spiritual. Selain itu, zakat juga salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala serta keberkahan. Zakat
juga mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa, serta menumbuhkan dan mengembangkan dengan berbagai kebaikan. Zakat itu asal katanya adalah zakah, yang bermakna suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang, sebagaimana disampaikan oleh Said Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah. Nah pemirsa, ajaran Islam tentang kepedulian terhadap penderitaan sesama ini memperoleh perhatian yang tinggi. Allah dalam sebuah firman-Nya menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak memiliki kepedulian terhadap anak yatim, orang fakir miskin, dan kaum du'afa lainnya misalnya, ini dikategorikan sebagai pendusta agama. Al-Ma'un, ya, di dalam surat Al-Ma'un. Nah, sekarang kembali kepada landasan zakat. Hukum zakat dalam Islam adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum zakat ini didasarkan pada dalil-dalil di Al-Quran dan hadis, seperti misalnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kemudian pada Quran surat Al-Bayyinah juga disebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Lalu kemudian juga disambung dengan At-Taubah 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb yang dirahmati Allah, di dalam hadis Nabi juga yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa barang siapa yang diberi harta oleh Allah lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan dijadikan seekor ular besar yang berbisa yang akan melilit lehernya. Kemudian ular itu akan menggigit kedua pipinya sambil berkata, "Aku hartamu, aku simpananmu." Bahkan pemirsa, pemerintah dalam hal ini Menteri Agama Republik Indonesia juga mengeluarkan peraturan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Agama atau PMA nomor 52 tahun 2014 bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syarat Islam. Nah, terkait dengan ini para pemirsa, saya punya data untuk Kementerian Agama terkait zakat ini. Bahwa pada tahun 2021 disebutkan potensi zakat di Indonesia itu mencapai 230 triliun. Ini sesuatu angka yang luar biasa. Hal ini didasarkan pada jumlah penduduk muslim Indonesia yang menembus angka 86,7% dari total jumlah penduduk Indonesia. Nah, warga muslim Indonesia sebesar 57,9% adalah muslim perkotaan dan 42,1% itu muslim di pedesaan. Namun, ini yang ironi, nilai total zakat yang tercatat pada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Republik Indonesia itu baru pada kisaran 12,1 triliun. Ini potensi yang menguap ya dari apa yang dimiliki oleh umat Islam Indonesia, yang sampai tadi disebutkan sampai 230 triliun, dan yang
tercatat masuk di Badan Amil Zakat Nasional itu baru 12,1 triliun. Nah, lalu kepada siapa zakat ini diberikan? At-Taubah ayat 60 memberikan gambaran, innamas shadaqati lil fuqara'il masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimul hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, sekarang saya ingin menggambarkan berapa sebetulnya. Ini kan kita dari tadi menyebut terutama ya, kita mencari 8 golongan itu rada sulit sebetulnya. Dan yang kita lebih fokus kepada mustahik itu 2, fuqara dan masakin. Nah, mungkin muncul pertanyaan, siapa mereka? Kalau mengacu kepada SK Ketua Basnas nomor 13 tahun 2025, mereka yang masuk kategori mustahik, artinya orang yang berhak untuk menerima zakat itu adalah yang punya nilai total penghasilan selama 1 tahun itu setara dengan 85 gram emas murni. Jadi kalau dikuruskan, kita tinggal lihat harga emas per hari ini. Kalau misalnya 1 juta berarti 85 juta. Jadi gaji kita itu berapa? Kalau kita sebagai pegawai misalnya gaji kita itu berapa per bulan? Misalnya 7 juta. Berarti selama 1 tahun kita punya penghasilan total sebanyak 70 tambah 14 ya. 14 jadi 84 sekitar 4 juta. Ini belum memenuhi syarat, Pak, untuk membayar zakat. Jadi para pemirsa bahwa pilihannya hanya ada 2. Apakah kita termasuk orang yang layak menerima zakat atau orang yang wajib mengeluarkan zakat. Jadi ada muzaki, orang yang layak mengeluarkan zakat, ada yang mustahik, orang yang layak menerima zakat. Kita ada di kisaran 2 itu. Jadi rumusannya mudah sekali sebetulnya kita ya. Kita ini sudah kelasnya membayar zakat atau sebaliknya sebagai penerima zakat. Jadi kriterianya seperti itu. Terakhir, saya ingin bicara tentang ancaman bagi mereka yang tidak bayar zakat. Kalau kita jadi bicara tadi terkait dengan keberkahan dan sebagainya, bagaimana mereka yang muslim tapi tidak mau bayar zakat? Yang pertama, mendapatkan azab yang pedih ketika seorang muslim enggan mengeluarkan zakat. Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, dan rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Kemudian yang kedua, pemirsa, para pendengar di rumah, yang kedua itu sanksinya, hartanya itu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ini disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 80. Wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima arahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwabuna ma bakhilu bih yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta Allah yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, pemirsa, bahwa hartanya berubah menjadi ular dan menggigitnya.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang diberi harta oleh Allah, kemudian ia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu dirupakan menjadi ular jantan yang kepalanya botak dan ada 2 titik hitamnya. Ular ini melilit di lehernya, lalu menggigit 2 rahangnya dan berkata, aku adalah simpananmu, aku adalah hartamu. Dalam hadis lain juga Rasulullah bersabda, jika kamu telah menunaikan zakat hartamu, maka engkau telah menghilangkan potensi keburukan bagimu. Kadang-kadang kan kita tidak sadar, ya, rezeki makin bertambah, tapi keberkahan makin berkurang. Ini ada apa gitu kan? Nah, zakat ini sebetulnya lebih kepada fungsi membersihkan harta yang kita miliki. Oleh karena itu maka penting kepada kita punya kesadaran untuk mengeluarkan hak orang lain lewat harta yang Allah titip kepada kita lewat zakat ini. Sebetulnya dalam Islam itu tidak hanya zakat, ada infak dan sedekah juga. Tetapi zakat ini suatu yang pasti, jadi jumlahnya pasti, masanya juga pasti. Ya. Nah, itu merujuk kepada zakat mal. Nah, saya ingin paparkan sedikit tentang zakat mal ini ya. Selama ini bulan Ramadan itu identik dengan pemahaman masyarakat bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan mengeluarkan zakat. Enggak salah-salah amat sih sebetulnya, ya. Tetapi juga enggak benar-benar amat, karena satu-satunya zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadan itu adalah zakat fitrah. Sementara zakat mal yang dimensinya lebih luas itu tidak harus di bulan Ramadan, tadi mengikuti alur, jumlah dan masanya. Di sini misalnya kita mencontohkan ada zakat emas dan perak dan logam mulia lainnya. Kemudian ada uang yang kita simpan di bank, itu juga punya kewajiban mengeluarkan zakat kalau sampai jumlahnya setara dengan angka 85 gram emas. Ya. Kemudian juga perniagaan, jadi usaha, pertokoan, warung kecil misalnya. Jangan lupa itu ada hitung-hitungannya. Ada pertanian, perkebunan juga, kemudian peternakan juga, karena pertambangan juga, bahkan ini jasa juga harus kita hitung. Ada ada kewajiban yang harus dikeluarkan apabila sudah memenuhi syarat. Ya. Jadi sekali lagi bahwa zakat mal ini wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memenuhi syarat. Yang pertama memiliki harta yang melebihi nisab atau batas minimal, ya. Kemudian yang kedua telah mencapai haul atau masa kepemilikan selama 1 tahun hijriah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, tadi dijelaskan tentang bagaimana kita menumbuhkan kesadaran ya Ustadz ya kepada masyarakat. Lalu bagaimana nih cara kita memberikan edukasi atau mungkin sentilan-sentilan gitu untuk membangunkan rasa kesadaran gitu pada masyarakat, khususnya untuk dimulai dari keluarga dulu, kemudian juga lingkungan sekitar, lingkungan kantor dan lainnya gitu Ustadz, agar bisa menunaikan zakat sesuai dengan kewajiban. Ya, pertama ini kan kita ingin menanamkan kesadaran kognitif kita bahwa zakat itu sama pentingnya dengan sholat. Dari 12 ayat yang saya kumpulkan, itu perintah membayar zakat itu gandeng dengan perintah sholat. Dari awal tadi ayat yang kita baca itu selalu gandeng dengan perintah sholat. Itu ini harus ditanamkan. Jadi dalam alam bawah sadar umat Islam tertanam keyakinan bahwa zakat itu sama pentingnya dengan pelaksanaan sholat. Zakat itu menjadi standar, tidak hanya bermuatan ritual, tapi juga ada muatan sosial di situ, di mana Islam sangat memperhatikan soal kesetaraan, soal keadilan dan sebagainya. Jadi lewat perintah zakat ini kita terus suarakan itu yang pertama. Yang kedua, benar seperti yang sampaikan tadi Mbak, kita ibda binafsik, bahasa dakwahnya. Kita memulai aktivitas baik dan itu merupakan perintah agama yang wajib dilaksanakan. Dimulai dari lingkungan terkecil, dari diri sendiri. Alhamdulillah 10 tahun terakhir ini saya bisa mengeluarkan zakat. Apakah itu dari zakat profesi,
atau dari zakat perniagaan. Kebetulan punya warung misalnya di Jakarta, tren di masyarakat ya warung-warung di Jakarta itu. Dan saya sering juga menerima konsultasi para pemilik warung tentang bagaimana menghitung zakat perniagaan ini. Saya bikin aplikasi, tinggal memasukkan pendapatannya berapa, modal berapa, nilai jual berapa, keuntungan bulanannya berapa, tahunannya berapa. Kemudian nanti di bagian bawah secara otomatis keluar angka 2,5% dari nilai ketika sudah dianggap pertama mencapai nisab minimal setara 85 gram emas. Kemudian yang kedua mencapai 1 tahun kalender Hijriah. Ini barangkali lebih memudahkan kita ya. Betul. Kadang ngerasa ketidaktahuan, ini kita harus membayar zakatnya berapa ya gitu. Kita juga nggak tahu apakah uang yang semisal ada di tabungan A, B, C gitu, kemudian usaha di A, B, C, D dan lain sebagainya itu apakah diakumulasi ataukah masing-masing nih pembayaran zakatnya gitu, Ustaz. Dan ini juga kita juga melihat bagaimana ini fenomena yang ada ya real di lapangan, bahwasanya selain rasa ketidaktahuan, rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat itu sendiri. Apakah juga karena faktor itu, nggak tahu ngitung atau nggak tahu saya ini penerima atau saya yang wajib mengeluarkan gitu, Ustaz? Ya. Saya punya pengalaman gini, Mbak. Jadi ngisi di majelis taklim kelompok ibu-ibu itu, ya. Jadi awalnya menyampaikan pengetahuan tentang fikih zakat ini. Mereka tidak antusias, tidak antusias. Tapi terus kita berikan materi itu, karena semata bahwa kita memandang ini bukan perkara sunnah. Zakat ini bukan perkara sunnah, wajib. Bagaimana kemudian orang berpikir mau pergi umroh ramai-ramai tapi bayar zakatnya nggak pernah, padahal itu umroh saja hukumnya sunnah ya. Ada yang mengatakan wajib, tapi wajibnya kan digandeng dengan haji. Tapi soal perintah zakat ini, karena pemahaman selain minim pemahaman juga mereka tidak tahu bagaimana cara menghitung zakat. Apakah harta ini, apakah perhiasan emas saya ini sudah layak bayar zakat atau enggak? Bagaimana cara menghitung perolehan toko, misalnya punya toko. Ini pertama mereka nggak tahu. Yang kedua, yang namanya psikologinya orang mengeluarkan itu pasti berat. Ya, orang mengeluarkan itu pasti berat. Beda dengan penerimaan, itu ya. Beda dengan penerimaan. Ya, kadang. Aduh, tunggu dulu buat ini gitu. Padahal kecil sekali, hanya 2,5%. Hitungannya 1 tahun ya. 1 tahun, dan sampai 1 tahun belum wajib. Gitu. Dan 2,5%. Sekarang harga emas mahal sekali sekarang, Mbak. Banding mungkin 5 tahun yang lalu. Di atas 1 juta sekarang. Misalnya lalu 1,5 juta. Itu tinggal kalikan 85 gram. Itu angkanya lebih 100 juta. Rasanya kalau gajinya belum cukup ya. Tapi saya garis bawahi tadi soal apakah akumulasi atau hitungannya per item. Maka kalau perniagaan akumulasi. Ini punya warung mungkin ngertnya 50 juta satu tahun, yang satunya 40 juta, yang satunya 70 juta. Itu masing-masing sebetulnya tidak mulai syarat kan? Tidak mulai syarat. Karena belum nyampe setara dengan 85 gram. Tetapi ketika diakumulasi itu sampai wajib. Keluarkan zakat itu wajib. Ada formulasinya nanti ya. Jadi ada modal usaha, lalu kemudian mungkin konsumsi peralatan kalau kayak toko itu ya. Kemudian barang yang dijual, yang peralatan nggak masuk hitungan. Yang masuk hitungan itu barang yang dijual. Yang bergerak ya Ustaz. Itu berapa? Misalnya kalau warung kecil 50 sampai 70 juta misalnya. Lalu penghasilan bulannya berapa? 5 juta misalnya. Akumulasi selama 1 tahun berarti 60 juta. 60 juta tambah 70 tadi itu 130 mungkin ya, 130 juta. 130 juta coba kita konversi ke emas. Kalau sudah mencapai 85 gram, setara dengan 85 gram wajib keluarkan. Kalau untuk yang tadi penghasilan, apakah itu sudah net bersih? Apakah kan kita harus membayar orang operasional? Saya lihat tadi yang lupa. Operasional sama beban. Kadang-kadang kita punya usaha tapi ngutang di bank. Cicilannya berapa? 2 juta. 2 juta berarti 1 tahun 24 juta. Ya kan? Kemudian operasionalnya kita habis 2 juta per bulan. Berarti 24 tahun juga 24 juta.
berapa? 48 jadinya. Tadi 130 kan keuntungannya, 130. Tapi dikurangi operasional dan beban itu jadi berapa kemudian dikurangi, belum cukup. belum Selain aplikasi, besok. barangkali saya butuh kalkulator untuk edisi hari ini nih. Iya. Tadi Ustaz, kalau misalnya ada pertanyaan juga, karena tadi disinggung tentang kita punya hutang gitu ya Iya. Ustaz. Apakah ketika kita misalnya untuk membuat satu usaha, kita pinjam ke bank 1 M misalnya, Iya. tapi kita juga kan punya kewajiban untuk membayar cicilan per bulannya. Apakah itu sudah termasuk orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat? Tinggal dihitung, Mbak. Jadi cicilannya berapa? 5 juta dari misalnya. cicilannya ya Ustaz, 5 juta bukan misalnya. dari uang yang dipinjam 1 M itu tadi ya? 5 juta misalnya. Berarti 1 tahun 60 juta ya? 60 juta. Ya. Jangan lupa juga dihitung, Mbak. Jangan lupa piutang. Ya. Ini dagangan kita juga dihutangkan. Ya. Dan yang ngutang ke kita itu harapannya bayar dia. Kecuali udah nggak jelas, udah ditagih berkali-kali nggak jelas, itu tidak dimasukkan. Tapi piutang itu masuk. Jadi itu masuk akumulasi modal juga. Jadi harus benar-benar jeli dan detail ya Ustaz ya. Nah, yang dikeluarkan itu setelah dipotong kebutuhan. Jadi harta lebih itu di dalam fikih disebutkan mazadah ala hajatihi. Sesuatu yang lebih dari kebutuhannya. Jadi harta kita banyak. Tetapi ini kalau dipakai sehari-hari nggak cukup ini. Walaupun sepintas terlihat ini udah 120 juta penghasilan. Tapi pengeluaran sampean, kebutuhan sehari-harinya berapa? Nggak cukup. Jadi nggak wajib masih. Masih bisa dikategorikan penerima. Masih mustahik. Iya betul. Pilihannya hanya ada 2 ya. Kita orang Islam itu jadi muzaki atau mustahik. Kalau kita sudah masuk di level muzaki, haram dong terima zakat itu. Ya, Ustaz, lalu bagaimana dengan kondisi orang yang tidak membayar zakat karena dia lalai, bukan karena ketidaktahuan? Sedangkan ada orang yang tidak berhak menerima membayar zakat, tapi dia malah berzakat walaupun nominalnya tidak sama. Apakah itu masuk kategori sedekah? Ya, perlu diluruskan ya. Jadi yang pertama itu orang tidak bayar zakat bukan karena lalai. Dia tahu bahwa dia punya kewajiban. Sudah tadi ancamannya sudah kita baca, ayat yang kita baca. Didatangi bulan berat ya. Sekali. Siksaan itu berat. Dikandungkan lah untuk ular, baka dan sebagainya. Yang besok harta-harta yang nggak dikeluarkan hak orang lain di situ, kemudian saya harta simpanan kamu. Nolai ya Ustaz ya. Belum lagi soal keberkahan. Nah, gimana statusnya kemudian? Dia sebetulnya nggak layak, tapi tetap mengeluarkan. Ya sedekah. Sedekah kategorinya ya. Kategorinya sedekah. Nah, ini perlu saya sampaikan juga ya, zakat mal itu nggak boleh diwujudkan barang sebetulnya. Jadi kan trennya itu kalau di masyarakat, Pak Haji Anu mengeluarkan zakat, tapi dalam bentuk sembako. Nggak boleh sebetulnya itu. Yang boleh berupa uang. Berupa uang. Berupa uang. Kenapa? Karena mustahik itu punya kuasa penuh terhadap penerimaan yang dia dapatkan, zakat yang dia terima. Apakah mau dibelikan baju anaknya? Dan kadang-kadang kalau menjelang hari raya itu persediaan dapur sudah cukup, Pak. Orang yang punya itu sudah siap, beras ada, ini ada, ini ada, ini ada. Ini kok masih kasih beras lagi, kasih minyak goreng lagi. Sementara anaknya belum bayar SPP, misalnya belum beli baju. Kebutuhan yang lain ya Ustaz ya. Itu boleh. Walaupun ada istilah ulama yang membolehkan dengan syarat bahwa yang akan memberi dalam bentuk uang itu tahu betul bahwa itu dibutuhkan oleh mustahiknya. Orang ini kok sepertinya jarang makan, dibelikan beras misalnya. Jadi dia ingin pastikan bahwa ini beras benar-benar memang dibutuhkan. Jadi syaratnya ketat sekali. Intinya sebetulnya tidak boleh. Biarkan aja mustahik itu punya kuasa penuh terhadap zakat yang dia terima, mau diberikan apapun. Iya. Dan dengan era modernisasi dan juga era digital ini, sekarang kita bisa mencari tahu aplikasi-aplikasi cara menghitung zakat tadi ya. Sudah sangat terbuka sekarang, sangat mudah dengan contoh-contoh sederhana juga sekarang. Ya Ustadz, barangkali yang terakhir, bagaimana kita memaknai dan juga paham akan zakat itu
merupakan kewajiban sehingga kita harus sadar bahwa kita memang wajib untuk mengeluarkan zakat bagi muzaki ini? Silahkan Ustaz. Ya, pertama sebagai seorang muslim tentu kita harus menyadari betul pilar-pilar agama, ya. Bahwa pilar agama itu tidak perkara soal melaksanakan sholat, puasa di bulan Ramadan, apalagi naik haji, yang opsi yang terakhir itu kan naik haji bagi yang mampu, tapi juga bayar zakat. Itu pertama yang harus dipahamkan betul kepada masyarakat adalah kewajiban membayar. Lalu kemudian menumbuhkan kesadaran memenuhi kewajiban, tentu setelah dilalui dengan pengetahuan tentang objek-objek zakatnya. Karena semangat saja tidak cukup, semangat untuk bayar zakat saja tidak cukup. Saya pernah ditanya misalnya, pokoknya saya keluarkan sudah zakatnya, misalkan keluar zakat tiap tahun, iya pokoknya saya sudah keluarkan, tidak ngurus berapanya, karena saya kesulitan menghitung katanya. Oh nggak bisa Mbak, nggak bisa, saya bilang itu. Kenapa? Zakat itu kewajiban, nggak bisa sunnah yang banyak menggantikan kewajiban yang sedikit, nggak bisa. Kewajiban zakat kita hanya 250.000, tapi kita mengeluarkan 2 juta. Tanpa niat zakat dengan hitung-hitungan teknis, itu nggak berubah jadi zakat. Jadi sedekah. Mungkin kita sholat tarawih berapa salam? 10 salam. Tapi nggak sholat isya atau nggak sholat subuh, nggak ada artinya. Nah, ini yang perlu disadari, yang perlu diketahui sehingga menumbuhkan kesadaran untuk membayar zakat. Bagi yang sudah muzaki. Iya, bagi yang sudah muzaki, kewajiban membayar zakat dan juga kesadaran untuk mengeluarkannya. Ya, kalau misalnya masih bingung harus mengeluarkan berapa, banyak aplikasi, banyak juga ulama atau juga tokoh agama yang bisa konsultasi lah. Betul, gitu. Atau biasanya kalau di bank yang syariah juga bisa membantu untuk cara bagaimana dan penghitungan membayar zakat itu. Nah, pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net, membayar zakat adalah kewajiban bagi umat Islam bagi yang memiliki harta yang cukup, karena sama halnya seperti sholat adalah tiang agama, zakat ini juga merupakan sokokuru, ya. Dan dalam hadis yang disebutkan tadi juga disampaikan oleh Ustadz Muhammad Halili juga, barang siapa yang telah dianugerahi oleh Allah berupa harta, lalu dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka di hari kiamat kelak harta itu akan menjadi ular jantan yang berkepala gundul sebab banyak berbisa dan juga punya 2 gigi taring. Dan kita juga diharapkan ini mampu membangun kesadaran untuk peduli dengan sesama, baik secara material maupun juga non material. Terima kasih Ustadz Muhammad Halili sudah berbagi ilmu ini, edukasi juga, dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Saya Diana dan juga Ustadz Muhammad Halili undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.